Some excited, some nervous, were trying to decide what they were going to wear that first day of school. But there were 4 siblings that wouldn't make it that first day of school or any other day. Why? Because the defendant, Michael Jones, a man they called Daddy, brutally murdered them, stuffed their bodies in plastic totes, and left them to rot in the backwoods of Georgia. Where was their mom, Casey Jones? Why couldn't she help them? Because tragically, he had already murdered her too. He savagely beat her with a baseball bat, with such force that her blood was spattered all over the floor, the walls, and the ceiling. This trial is about those 4 beautiful children: Cameron, Preston, Callie, and Diana, and what is justice for their horrific murders. Ini kenyataan tragis tentang seorang pria yang dengan brutal menghabisi istrinya Casey dan keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Cameron 9 tahun, Preston 4 tahun, Markali 2 tahun, dan Ayana 11 bulan. Casey adalah seorang ibu berusia 33 tahun yang penuh perhatian dan sangat sayang kepada anak-anaknya. Dia berhenti bekerja sebagai pegunting rambut anjing di klinik Dora demi bisa menjadi ibu rumah tangga 100%. Media sosialnya dipenuhi dengan gambaran betapa bahagianya keluarga besarnya. Tapi kenapa pria itu menghabisi istrinya dengan memukulinya berulang-ulang dengan tongkat pemukul bisbol, dan anak-anak tirinya Cameron dan Preston dia cekik, dan anak-anak kandungnya, darah dagingnya yang masih 2 tahun dan 11 bulan itu dia tenggelamkan ke dalam bak mandi. Kerasukan apa lelaki tersebut sampai tega melakukan semua ini? Kenapa pria itu menjadi pembunuh berantai di keluarganya sendiri? Michael Wayne Jones lahir 5 Januari 1981 dan masa kecilnya kurang kasih sayang. Saat dia remaja, ayahnya masuk penjara, lalu ibunya menceraikan ayahnya dan menikah lagi. Ayah tiri Michael ini kasar hingga membuat Michael tertekan. Sebegitu tertekannya sampai dia harus minum obat antidepresan Wellbutrin. Tidak suka dengan ayah tirinya, Michael pun keluar dari rumah sejak remaja. Michael tidak putus hubungan dengan ibunya, mereka tetap saling kontak, tapi mereka tak pernah punya hubungan yang baik dan stabil. Michael pernah bekerja menjadi marinir angkatan laut dan bertugas di bagian medis selama 5 tahun. Tak lama setelah keluar militari, Michael menikahi istri pertamanya, Sarah. Pasutri itu punya 3 anak. Lalu mereka pindah ke Florida Tengah sekitar tahun 2011. Di sana Sarah mendapat pekerjaan di klinik hewan Dora. Tak lama dia bekerja di sana, Sarah meminta kepada bosnya agar Michael juga bisa diterima bekerja di sana. Singkat cerita, Michael diterima bahkan punya reputasi yang bagus di klinik itu dan disukai semua karyawan dan pemilik klinik. Tahun 2014 klinik hewan tersebut menerima pegawai baru lagi yang bernama Casey Bowers. Umurnya 28 tahun. Kehadiran Casey di klinik tersebut menarik perhatian Michael. Gayung bersambut, Casey juga suka pada Michael. Mereka masing-masing tahu kalau masing-masing sudah ada pasangan. Bahkan Casey tahu kalau istri Michael, Sarah, juga bekerja di situ. Casey juga tahu kalau mereka sudah punya 3 anak. Demikian juga Michael, tahu kalau Casey sudah bersuami dan punya 2 anak laki-laki berumur 9 dan 4 tahun. Tapi itu nggak menghentikan Casey dan Michael untuk melanjutkan affair mereka. Sebegitu jauhnya perselingkuhan itu sampai membuat mereka masing-masing menceraikan pasangan mereka. Tahun 2015 tabiat asli Michael mulai tampak. Michael ini ternyata manipulatif, pembohong,
dan sering melecehkan pegawai wanita di klinik itu. Karena itu, pemilik klinik memecat Michael. Tidak terima dipecat, sebagai pembalasan, Michael datang sembunyi-sembunyi ke klinik tersebut pada malam hari, mencuri uang, dan mencuri peralatan komputer klinik tersebut. Itu membuatnya menjadi seorang buronan. Agar Michael nggak ditangkap secara diam-diam, Casey membelikan Michael tiket untuk melarikan diri ke New Mexico. Walaupun Casey melihat tabiat buruk Michael, tapi dia tetap setia kepada Michael. Bahkan menerima lamaran Michael dan mereka menikah akhir Oktober tahun 2017. Pada tahun itu juga lahirlah putri pertama mereka, Markali Jones, disusul dengan Ayanna Jones yang lahir pada tahun berikutnya. Michael Wayne Jones, ayah yang menyenangkan bagi anak-anaknya, bahkan juga bagi anak-anak tirinya, Cameron dan Preston. Michael selalu menyediakan waktu yang berkualitas bersama semua anak-anaknya, termasuk anak-anak tirinya. Dan quality time itu diabadikan oleh Casey di video, lalu diposting video-video tersebut di media sosialnya. Gambaran keluarga yang sangat bahagia. Pada suatu hari di musim panas, tanggal 1 Agustus 2019, Casey mengirim pesan singkat kepada ibunya, Nikki, untuk menitipkan anak-anak mereka Markali dan Ayanna. Nikki gak keberatan karena anak-anak Casey memang sering bermain di rumahnya. Lalu Markali dan Ayanna datang diantar Michael ke rumah neneknya itu. Nikki agak heran kenapa Michael yang datang bukan Casey. Michael bilang Casey lagi sakit. 2 hari kemudian Nikki menerima pesan singkat lagi dari Casey yang bunyinya, "Ibu, aku masih sakit. Tolong jaga anak-anak beberapa hari lagi ya." Nikki mencoba menelpon Casey tapi tidak dijawab. Nikki berpikir mungkin Casey sedang istirahat. Markali dan bayi Ayanna sudah 2 minggu di rumah Nikki. Tak ada kabar dari Casey kapan dia akan mengambil anak-anaknya. Ini membuat Nikki heran. Yang dia tahu, Casey nggak bisa jauh dari anak-anaknya. Baik anak-anak dari suami pertama yang sudah agak besar-besar, apalagi anak-anaknya yang usianya masih dibilang bayi, 2 tahun dan 11 bulan. Biasanya, kalaupun Casey menitipkan anak-anaknya, dia pasti menelpon untuk mengecek anak-anaknya. Tapi itu tidak dia lakukan sama sekali. Namun akhirnya Michael datang juga menjemput Markali dan bayi Ayanna. Nikki bertanya lagi di mana Casey. Michael bilang sedang ada urusan lain. Lalu Michael pulang bersama anak-anaknya yang begitu senang melihat ayahnya datang. Tanggal 22 Agustus adalah hari ulang tahun Preston Bowers, anak Casey dari suami pertama. Biasanya Casey heboh merayakan ulang tahun anak-anaknya dan mengundang ibu serta saudara-saudaranya. Tapi kali ini kenapa sepi-sepi aja? Lagi-lagi Nikki mulai khawatir ada yang gak beres dengan Casey. Sudah 3 minggu tak ada kabar apa-apa dari Casey. Akun media sosialnya pun gak aktif. Naluri keibuan Nikki begitu kuat berkata kalau telah terjadi sesuatu yang buruk kepada Casey. Tapi adik-adik Casey bilang kalau ibunya terlalu berlebihan. Pasti ada alasan untuk semua itu. Khawatir akan keberadaan putrinya Casey dan cucu-cucunya, maka tanggal 14 September 2019, Nikki menelpon kantor polisi daerah Marion untuk meminta mereka datang ke rumah Casey mengecek anak cucunya. Malam itu juga petugas mendatangi kediaman Michael dan Casey, tapi menemukan kalau rumah mereka sudah kosong. Bahkan pemilik rumah sudah membersihkan rumah itu. Polisi mendapat keterangan dari seorang tetangga kalau dia dimintai tolong pemilik rumah untuk mencari tahu apa penyebab bau yang seperti bau bangkai hewan itu. Di lantai salah satu kamar tidur tampak bercak merah. Petugas semakin yakin kalau ada yang gak beres karena bau busuk itu begitu menyengat di dalam rumah. Karena tak ada tanda-tanda di mana Michael, Casey, dan anak-anak mereka, maka esoknya tanggal 15 September 2019 polisi merilis flyers kalau Casey Jones, Markali Jones 2 tahun, dan Ayanna Jones 11 bulan hilang.
Melihat flyers yang juga beredar di Facebook mantan suami Casey, Richard Bowers, langsung khawatir akan Cameron dan Preston yang juga tak ada kabar beritanya sejak terakhir mereka bertemu. Pada polisi, Richard cerita kalau tanggal 27 Juli Richard menjemput anak-anak untuk tinggal bersamanya di Georgia. Karena sejak bercerai, Richard dan Casey bergantian mengurusi anak. Dan kalau urusannya anak, pasti ya berhadapan dengan Casey. Tapi tanggal 27 Juli itu, dia nggak berhadapan dengan Casey, tetapi Michael. Untuk itu Richard berpikir, mungkin karena dia dan Casey baru bertengkar soal rebutan anak-anak harus tinggal di mana bersama Richard atau Casey selama musim panas. Jadi saat itu Richard berpikir kalau Casey masih jengkel dan gak mau ketemu dia. Anyway, pada hari itu 27 Juli, Cameron dan Preston pergi bersama Richard dan tinggal di rumah ayahnya itu sampai tanggal 10 Agustus. Setelah itu anak-anak diambil kembali oleh Michael untuk tinggal kembali bersama ibunya, Casey. Lagi-lagi Michael yang datang ke Mall Lake City untuk membawa pulang Cameron dan Preston, bukan Casey. Saat itu Michael meminta maaf kepada Richard kalau sudah percaya omongan Casey kalau Richard itu kasar kepada anak-anak. Tapi nyatanya tidak, kata Michael. Michael juga meminta maaf karena sudah merusak rumah tangga Richard dulu, sehingga Richard dan Casey bercerai. Richard bilang, oh itu nggak masalah. Saya justru senang bisa bebas dari 13 tahun hidup dalam neraka bersamanya. Lalu Michael membawa Cameron dan Preston. Waktu itu Richard Bowers tak punya pikiran akan terjadi sesuatu yang buruk. Tapi kini dia begitu khawatir akan Cameron dan Preston. Karena sejak saat itu dia tak pernah lagi melihat anak-anaknya. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada suatu hari tanggal 10 Juli 2019, Michael dan Casey bertengkar hebat. Casey menuduh Michael selingkuh dan mereka mulai berteriak satu dengan yang lain. Casey mengambil tongkat bisbol dan mendorong Michael dengan tongkat bisbol logam tersebut, dan Michael berhasil merebut tongkat tersebut, lalu dengan kalap dia memukuli kepala Casey berulang kali sampai tewas. Michael kemudian memasukkan tubuh Casey ke dalam peti plastik dan menyimpannya di dalam lemari. Pada waktu itu, anak-anak sedang tidur. 17 hari kemudian, tanggal 27 Juli, Richard Bowers menjemput Cameron dan Preston di halaman parkir Mall Leesburg sesuai percakapan di WhatsApp antara Richard dan Casey. Jadi saat itu Richard hanya melihat Michael. Richard nggak tahu kalau Casey sudah meninggal. Tanggal 1 Agustus, Michael juga mengirim pesan ke mertuanya dengan memakai telepon genggam Casey kembali. Jadi seolah-olah dia menjadi Casey, dan isi pesannya adalah mau menitipkan Mercalli dan Ayana. Tanggal 10 Agustus, Preston dan Cameron harus kembali lagi ke rumah Casey. Dan Richard menunggu Casey di mall, tapi lagi-lagi Michael yang datang, bukan Casey. Tanggal 15, Michael Jones menjemput Mercalli dan Ayana dari rumah Nikki. Sementara itu di rumah Michael sudah tercium bau yang tak sedap. Cameron dan Preston sudah berisik dan komplain soal bau yang gak sedap itu. Saat itulah terlintas di kepala Michael untuk menghabisi Cameron dan Preston. Tanggal 20 sampai 22 Agustus, Michael melakukan niat jahatnya kepada anak-anak tirinya. Pertama-tama dia menghabisi Cameron dengan mencekiknya, sementara lutut Michael menekan punggung anak yang gak bersalah itu. Malam berikutnya, Preston menjadi korbannya yang tewas dengan leher dijerat tali plastik segel. Michael harus memakai tali plastik segel itu karena tangannya sakit habis mencekik Cameron di malam sebelumnya. Lalu mereka juga dimasukkan ke dalam peti plastik. Seminggu kemudian, tanggal 28 Agustus, Michael memutuskan untuk menghabisi 2 bayi kecilnya, Mercalli dan Ayana, yang dia jemput dari rumah Nikki tanggal 15 Agustus dengan menenggelamkan anak-anak tak berdosa itu satu persatu ke dalam bak mandi. Lalu mereka juga dimasukkan ke dalam peti plastik. Michael berpikir keras apa yang harus dia lakukan dengan jasad-jasad itu.
tidak mungkin disimpan di dalam rumah terus-menerus. Apalagi rumah kontrakan Michael akan berakhir 2 hari lagi. Dia harus mengosongkan rumah itu dan keluar tanggal 1 September. Lalu Michael menelpon Sarah, istrinya, dan bilang kalau dia dan Casey sudah berpisah. Casey sudah pulang ke rumah ibunya membawa anak-anak dan Michael mau pergi ke Georgia. Sarah menawarkan Michael untuk tinggal di rumahnya untuk menemaninya sementara karena akan terjadi badai Dorian di Jacksonville. Jadi ada orang dewasa yang menemani Sarah apabila terjadi bencana badai. Michael setuju. Dia pun berkemas-kemas dan memasukkan kelima jasad itu ke dalam mobilnya. Tanggal 1 September, Michael meluncur ke rumah Sarah di Jacksonville. Sarah mencium bau yang tidak enak dari mobil Michael, tapi anaknya yang paling tua bilang, mungkin ada bangkai kucing di mobil ayah. Ibu kan tahu ayah itu sembrono dan cuek. Tapi yang mengherankannya, Sarah nggak mau menanyakan itu kepada Michael. Tanggal 15 September, Sarah menerima telepon dari polisi yang menanyakan apakah dia melihat Casey dan anak-anaknya. Michael menyuruh Sarah berbohong dengan menjawab kalau tanggal 13 dia melihat Casey dan anak-anaknya. Tahu polisi sudah mulai mencari Casey dan anak-anaknya, Michael sadar kalau polisi akan segera menuju ke rumah Sarah. Maka hari itu juga dia pergi menuju Georgia. Di tengah perjalanan dia berhenti di hutan untuk membuang jasad anak-anak yang gak berdosa itu. Dia membiarkan jasad Casey tetap ada di mobilnya. Di perbatasan Florida, Georgia, Michael sibuk dengan GPS mobilnya dan itu membuat dia menabrak pagar jalanan. Mobilnya ringsek, tapi dia sendiri hanya luka ringan. Michael bingung mau berbuat apa. Namun akhirnya dia menelpon 911. Polisi Georgia datang untuk menolongnya. Polisi mencium bau busuk yang menyengat dari mobilnya. Waktu polisi bertanya itu bau apa, Michael dengan jujur bilang itu adalah mayat istrinya yang dia bunuh di Marion, Florida. Michael pun membawa polisi ke hutan di mana dia membuang jasad anak-anaknya dan anak-anak tirinya. Michael W. Jones diamankan dan dibawa kembali ke kota Marion, Florida. Saat diinterogasi, Michael bilang hubungannya dengan istrinya semakin hari semakin memburuk dan agresif. Tapi nggak pernah terjadi serangan fisik. Pemicunya adalah masalah uang dan cemburu. Casey terus-menerus menghinanya dan menyebutnya payah karena tak bisa cari uang. Casey juga menuduhnya selingkuh. Pertengkaran semakin meningkat dan meningkat. Saat Casey datang dengan pemukul bisbol dan mendorongnya, disitulah Michael kalap. Dalam interogasi, Michael juga bilang sebenarnya dia sudah mau menyerahkan diri sesudah dia menghabisi istri dan anak-anak tirinya. Dia duduk di dalam mobil bersama kedua bayi perempuannya di depan balai kota Marion, Florida selama berjam-jam. Dia ingin menyerahkan diri. Tapi bukannya menyerahkan diri, dia malah pulang ke rumahnya dan menghabisi kedua bayi perempuannya. Michael W. Jones terancam hukuman mati. Dalam sidang pra-peradilan yang sudah dimulai tanggal 8 Desember 2022, Michael mengaku bersalah dan menyesal. Dalam sidang pra-peradilan itu, para juri yang sudah terbentuk telah merekomendasikan hukuman mati bagi Michael. Sekarang ini pra-peradilan masih berlangsung. Sementara sidang sesungguhnya sendiri akan digelar bulan Mei tahun 2023 mendatang. Apapun persoalannya dengan istrinya, gak harus jadi pembunuh berantai di keluarga sendiri kan? Atau kepada siapapun juga. Dengan menghabisi nyawa 5 orang, 4 diantaranya anak-anak, bahkan ada yang masih 2 tahun dan 11 bulan. Penjara masih terlalu bagus buat dia. Dia gak berhak berjalan di muka bumi ini dan menghirup napas dengan bebas dan lega. Saya akan membenci diri saya jika saya menjadi dirinya dan berdiri di hadapan Tuhan. Maaf, saya jadi emosional karena kelakuan dia yang kejam terhadap anak-anak dan istrinya. Saya rasa dia akan mendapat hukuman mati. Nanti akan saya update beritanya jika dia sudah mendapatkan vonis. Baiklah teman, sampai di sini dulu kisah nyata tragis yang mengerikan ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon bantu terus ya, agar channel saya ini bisa terus makin berkembang. Please subscribe, like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa. Take care.